Baik, itu tadi murid-murid sedikit pembukaan sebelum kita memulai ke pembahasan pada pertemuan pagi hari ini. Jadi pagi hari ini sebentar akan Bapak share screen dulu ya. Ya, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang makna dan arti kebangkitan nasional. Sebelum itu eh, akan Bapak tampilkan sedikit sekilas video tentang pergerakan nasional Indonesia. Silakan ditonton terlebih dahulu ya. Oke, baik. Seperti itu tadi kurang lebih eh, pergerakan atau perjuangan pada masa penjajahan dahulu dan menuju pada kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, bicara tentang makna dan arti kebangkitan nasional, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih kebangkitan nasional itu dan seperti apa sih sejarahnya. Baik, Bapak next slide ya. Nah, namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama untuk eh, tujuan pembelajaran pada materi terkait kebangkitan nasional. Yang pertama, dengan berdoa nilai semangat kebangkitan nasional di Indonesia. Jadi seperti sebelum kita mulai pada pembelajaran tadi, kan Bapak meminta kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya ini tadi. Dengan berdoa kalian dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam mempelajari nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908. Bagi tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menonton video tadi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan dalam mempelajari nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Jadi nanti setelah Bapak sedikit menerangkan tentang seperti apa sih sejarahnya dan eh, kebangkitan nasional itu apa saja sih organisasi yang ada di dalamnya, nanti kalian akan Bapak bagi kelompok yang nantinya kalian akan berdiskusi di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan membaca buku dan mencari referensi dari internet, peserta didik dapat menerapkan sikap jujur dalam pembelajaran, menanggapi nilai dan makna semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Jadi nanti dalam kalian kerja kelompok untuk membahas tentang organisasi yang ada di kebangkitan nasional, nanti Bapak minta kalian untuk membaca buku dan mencari referensi dari internet supaya hasil yang ditampilkan atau materi yang kalian peroleh dapat diserap secara maksimal. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, setelah berdiskusi dalam kelompok, peserta didik dapat menerapkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran, menanggapi nilai dan makna semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nanti setelah berdiskusi dalam kelompok, kalian dapat menerapkan poin-poin penting dalam sejarah peristiwa kebangkitan nasional yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, setelah penyajian hasil diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami sekilas tentang sejarah pada awal kebangkitan nasional. Jadi setelah presentasi hasil diskusi kalian nanti, kalian dapat memahami tentang apa sih itu sejarah pada awal kebangkitan nasional. Oke, di next slide. Nah, jadi berikut peristiwa pada masa kebangkitan nasional. Bisa sambil dibaca dan Bapak meramkan juga. Baik, latar belakang Hari Kebangkitan Nasional adalah bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan,
dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan Budi Utomo, peringatan Hari Kebangkitan Nasional diperingati pada 20 Mei. Diambil dari tanggal lahirnya organisasi Budi Utomo. Berdirinya organisasi Budi Utomo sendiri pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, menandai kebangkitan nasional Indonesia. Sejak 1908 itulah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu sendiri adalah masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kemudian next slide. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni organisasi-organisasi pada masa kebangkitan nasional 1908. Dimulai dari yang pertama organisasi Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, Indis Partij, dan Partai Nasional Indonesia. Mungkin sebelum masuk nanti ke pembagian kelompok, akan Bapak sajikan sedikit tentang sejarah dari beberapa organisasi tersebut. Oke. Nah, organisasi Budi Utomo sendiri didirikan pada 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta, oleh pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stovia yang diketuai oleh Sutomo. Organisasi ini menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia. Kehadiran sebagai organisasi pertama ini membuat organisasi Budi Utomo menjadi pelopor bagi pergerakan bangsa Indonesia ini. Kelahiran Budi Utomo ini kemudian disusul dengan berdirinya organisasi lain seperti Sarekat Islam, Indis Partij, dan beberapa organisasi pemuda lainnya. Nah, kemudian yang kedua, sejarah singkat tentang organisasi Sarekat Islam. Nah, ya, Pak. Jadi pada awal pembentukan organisasi Sarekat Islam, ini merupakan organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samahudi pada 16 Oktober 1905. Kemudian Samahudi ini mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antar pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam di pribumi. Nah, kemudian pada tahun 1912, jadi pada tahun 1912 ini HOS Cokroaminoto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Sehingga jika kita kilas ke sejarahnya, memang sejarah Sarekat Islam ini awal terbentuknya itu cikal bakalnya adalah organisasi dagang Islam, Sarekat Dagang Islam pada 16 Oktober 1905. Akan tetapi berubah namanya menjadi Sarekat Islam itu pada 1912 yang diprakarsai oleh HOS Cokroaminoto. Nah, tujuan berubahnya nama organisasi tersebut adalah supaya anggota organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Nah, tujuan daripada organisasi Sarekat Islam ini sendiri dalam tujuannya adalah untuk mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, kemudian mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, yang ketiga memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, yang keempat membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi, yang kelima mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Oke, itu tadi Sarekat Islam. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yakni Indis Partij. Nah,
Indis Partij ini sendiri sebenarnya merupakan partai politik pertama yang dibentuk di Hindia Belanda, tepatnya pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, atau yang kita kenal sekarang Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi mereka bertiga yang memprakarsai terbentuknya Indis Partij. Nah, Indis Partij ini merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Jadi anggotanya itu dari masyarakat Indonesia pribumi dan masyarakat Eropa. Nah, dibentuknya Indis Partij itu sendiri karena adanya keganjilan terkait diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda dengan Indonesia. Sehingga Indis Partij ini sebagai organisasi campuran yang tadi anggotanya yang menjadi anggota itu orang Indonesia dan orang Eropa, dapat adanya kerjasama. Jadi dapat menjalin kerjasama antara orang Indonesia dan orang Bumiputra. Itu terkait Indis Partij tadi ya. Oke. Tujuan daripada Indis Partij ini sendiri yakni untuk membangun patriotisme semua Indirs atau bangsa Hindia Belanda terhadap tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka. Kemudian yang kedua, mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Itu beberapa tujuan dari Indis Partij. Kemudian berlanjut ke PNI. Nah, PNI ini sendiri merupakan kependekan dari Partai Nasional Indonesia. Nah, nama ini digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai tahun 2000-an. PNI ini sendiri pertama didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia ini sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokroaminoto, dan Sunaryo. Nah, lahirnya Partai PNI ini merupakan organisasi yang mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Partai Nasional Indonesia ini. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia yang sebelumnya Persatuan Nasional Indonesia. Tujuan organisasi ini diantaranya adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. Nah, PNI sendiri dibentuk berdasarkan gagasan untuk bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Dan pada akhir Desember 1929, PNI ini memiliki anggota sebanyak kurang lebih 10.000 anggota. Hal ini tentunya membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Nah, untuk lengkapnya nanti seperti apa, nanti silahkan kalian diskusikan di dalam kelompok. Nanti setelah ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Baik, untuk kelompok yang pertama tentang Budi Utomo, yakni mendeskripsikan tentang Budi Utomo. Nanti silahkan nama-nama yang tadi Bapak tunjuk untuk mengelompok di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ini mendeskripsikan tentang syarikat Islam. Nah, nama-nama yang Bapak sudah bagi tadi silakan untuk mengelompok di syarikat Islam. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 mendeskripsikan tentang Indis Partij. Nanti silakan nama-nama yang Bapak sebut tadi mengelompok jadi 1 di kelompok 3. Kemudian kelompok 4 mendeskripsikan tentang Partai Nasional Indonesia. Oke, untuk
berdiskusi secara kelompok. Akan Bapak beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Oh, kurang, iya. Baik, akan Bapak tambah 5 menit ya. Jadi nanti untuk berdiskusi silahkan kalian berdiskusi selama 15 menit. Nanti silahkan ya, kalian Bapak bebaskan. Maksudnya dalam artian silahkan mencari referensi dari buku paket maupun dari internet. Nanti silahkan ya. Oke, waktu 15 menit mulai dari sekarang. Baik, akan Bapak cek ya, waktunya sudah berjalan sekitar 10 menit. Bagaimana kelompok 1? Iya, bagaimana diskusinya? Iya, ada kesulitan nggak kira-kira? Oh, seperti itu ya. Ya, bisa dicari referensinya di internet. Banyak kok di internet. Terkait seperti apa sih sejarah dan tujuan organisasi Budi Utomo ada. Iya, waktu 15 menit sudah selesai. Baik, nanti silahkan untuk merumuskan kesimpulannya juga ya. Jadi setelah ini kelompok 1 yang akan berdiskusi, yang akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelompok-kelompok lain. Baik, silakan kelompok 1, waktunya saya beri 5 menit saja, cukup 5 menit untuk kalian menjabarkan hasil diskusinya. Baik, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan ya pada kelompok 1. Ya, untuk penyampaian materinya tadi lumayan mendetail juga. Intonasi dan penyampaiannya tadi cukup jelas ya, sehingga teman-teman yang duduk atau teman-teman yang berada di kursi belakang juga sampai terdengar dengan jelas. Bapak tadi juga ikut sedikit menjauh, ternyata terdengar dengan jelas. Kemudian penyampaiannya juga bagus tadi, PD dari kelompok 1. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, jadi memang benar kelompok Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang hadir sebagai cikal bakal atau tonggak sejarah yang memulai terjadinya pergerakan kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari dari peristiwa kebangkitan nasional, terutama peristiwa Budi Utomo. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya kan memang pada pelajaran kali ini kita harus bisa memaknai tentang apa yang terjadi atau hal apa sih yang bisa kita serap dari peristiwa yang ada tersebut. Ya, kemudian dari apa yang sudah disampaikan tadi, memang organisasi Budi Utomo ini harus kita jadikan sebagai contoh dalam sejarah peristiwa kebangkitan nasional, tentang apa sih itu nilai-nilai perjuangan yang harus kita junjung atau kita jaga sampai hari ini, tentang nilai semangat, nilai nasionalisme, nilai persatuan, yang mana itu menjadi faktor pendorong kita dalam mewujudkan kemerdekaan. Baik, mungkin itu ya hasil kesimpulan dari presentasi yang pertama. Dan untuk presentasi dari kelompok berikutnya tadi juga sudah disampaikan dengan bagus juga di kelompok 2, 3, dan 4. Untuk materinya juga cukup luas tadi literasinya. Jadi referensi yang memang Bapak persilahkan untuk kalian melihat di buku dan
di internet memang kalian manfaatkan secara maksimal. Sekali lagi, beri apresiasi untuk kita semua, beri applause untuk diri kita masing-masing, seperti itu. Wes, Nen.